Oke, assalamualaikum Aglo Lover, jumpa lagi bersama saya dalam channel Mimi Ika. So, Aglo Lover, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan sobat Aglo Lover semua di pagi hari yang cerah ini. Puji syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa lagi di rumah saya, di lantai 2 rumah saya. Aglo Lover bisa melihat lantai 2 rumah saya ini khusus saya peruntukkan untuk aglo-aglo saya. So, Aglo Lovers bisa lihat sendiri ya, di pagi yang cerah ini aglo-aglo ini sangat segar dan sangat menyenangkan sekali untuk kita lihat bersama. Namun ada kalanya Aglo Lover bisa merasa bosan ya, jika saja kita hanya melihat aglo begitu-begitu saja secara soliter dalam satu pot gitu loh, ya kan? Bisa aja bosan kan, walaupun memang cantik sih, tapi bisa aja bosan gitu loh. Bisa jadi dalam suatu event, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, atau makan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di suatu meja, kita pengen naruh aglo tapi bosan nih kalau warnanya hanya soliter orange aja gitu ya kan. Nah, so Aglo Lovers, kita pengen nih membuat satu inspirasi bagaimana aglo kita ini supaya nggak bosenin, nggak hanya ya dominannya orange doang atau hijau doang gitu kan. Nah, makanya nih saya mau mengajak Aglo Lover semua ya, sobat-sobat sekalian, bagaimana sih bisa nggak sih aglo-aglo ini dalam pot-pot yang soliter saat ini yang biasa kita rawat seperti itu, kita melakukan sistem grouping. Jadi sistem grouping ini, sobat aglo sekalian, itu kita tidak merusak aglo. Jadi ini adalah sistem yang sangat aman sekali untuk aglo kita, di mana kita tidak pakai sistem potong ya, tidak pakai sistem potong batang, potong daun, tidak. Aglonya tetap aja seperti ini dan juga bahkan memberikan keuntungan juga kepada kita bersama sobat Aglo Lover sekalian. Sekaligus kita menggrouping, sekaligus kita melihat kondisi akar dari aglo-aglo kita melihat kondisi daunnya, batangnya, apakah bebas dari kutu ya, kutu putih atau kutu sisik gitu kan. Kita melihat batang, daun dan akar, juga kondisi medianya bagaimana, apakah masih layak apa tidak, apakah harus diganti. Jadi sistem grouping ini selain kita mendapatkan keindahan dari aglo itu secara mix ya, mix gitu, kita mix dari aglo-aglo dari satu pot ke pot yang lain, ke pot yang lainnya, kita juga bisa membantu kita untuk mengecek kondisi aglo kita jika kita nggak sempat khusus ke situ gitu loh. Jadi itulah keuntungan di sistem grouping ini ya. Nah, sistem grouping ini sendiri itu sangat aman ya, sangat aman. Kita tidak pakai sistem potong-potong, enggak. Jadi kita tetap saja loh, sobat aglo, kita tetap saja menggunakan media seperti biasa. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk sistem grouping ini seperti biasa ya. Kita menggunakan sendok ini, sendok tanaman, terus ya gunting bukan untuk menggunting aglonya seperti sistem grouping pada teknik ikebana, enggak. Ini kita gunakan untuk menggunting ini ya, media-media yang akan kita gunakan gitu loh. Nah, sebenarnya bahan-bahan yang lainnya adalah kita tetap menggunakan media kokopit dalam hal ini ya, untuk selain media dari aglo itu sendiri, kokopit, media, kemudian pasir malang. Jika sobat aglo punya pasir pancawarna, kerikil-kerikil yang berwarna-warna itu lebih bagus sekali. Tapi kebetulan saya lebih kehabisan stok nih, sobat aglo. Nah, untuk memberikan efek segar dan hijau di permukaan pot yang akan kita grouping nanti, kita bisa menggunakan media lumut spesial ya, untuk memberikan efek segarnya, sehingga media itu gabah-gabahnya tuh nggak berterbangan ya saat kita taruh di meja makan gitu ya, atau di atas piano, atau di atas tempat-tempat yang bisa dilihat gitu kan oleh orang-orang spesial kita di hari yang spesial. Nah, baik, kita lanjutkan dengan sistem grouping lagi sobat aglo. Yuk, mari kita lihat lagi. Sebenarnya sistem grouping ini tekniknya sederhana sekali ya. Itu tergantung dari bentuk dan ukuran pot yang kita gunakan. Jadi itu jika seandainya kita menggunakan pot yang kecil atau pot yang model bulat seperti ini, ukuran besar, sedang, atau yang berukuran panjang, kita bisa membuat sistem grouping dengan model grouping aglo yang membulat atau mungkin oval ya, segitiga juga bisa ya.
Kemudian tentunya dengan dengan area yang terbatas gitu. Di samping kita juga punya model pot yang seperti ini ya, kita bisa bebas menggrouping apapun karena kita memiliki permukaan yang lebih luas gitu ya kan. Bahkan mungkin bisa kita tambah aksesoris atau furniture seperti gelas begini, karena aglo-aglo yang dimasukkan dengan media transparan begini akarnya juga sangat cantik ya, dikasih dengan media air atau juga dengan adanya gerabah, pot-pot gerabah yang itu. Jadi kita lebih bisa luas berkreasi menggunakan pot yang luas. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya menggunakan pot yang ya paling saya pilih pot yang ini ya, yang ukuran sedang saja dengan sistem grouping yang bulat saja dulu. Oke, mari kita lihat. Baiklah, Sobat Aglo, untuk topik kita grouping aglo hari ini, saya mengambil topik adalah orange nyentrik. Ya. Orange nyentrik, kebetulan saya punya stok nih Sobat Aglo lovers sekalian. Saya punya stok 2 pot orange stardust. Kita bisa lihat di sini daunnya sangat bersih, sangat segar. Tapi kita nggak tahu kan di dalamnya bagaimana nih. Apakah kondisi akarnya di musim hujan ini lonyot. Nah, jadi sekaligus kita grouping, sekaligus kita ngecek kondisi juga gitu loh, ya kan? Baiklah, kita mulai saja. Kita mulai grouping dengan menggunakan pot bulat karena teknik grouping yang akan kita kan adalah modelnya bulat. Kita buka saja ya. Kita keluarkan aglo-aglo kita dulu seperti biasa. Kita bisa melihat, kita grouping sekaligus kita ngecek nih kondisi aglonya gimana. Oh, sehat-sehat gitu kan. Ini bisa karena kita menggunakan pot yang segini, itu tergantung selera juga. Apakah kita mau 1 nih cukup atau mau 2? Karena kita pengen ngelihat kondisi aglo yang satunya lagi gimana di dalamnya. Apakah di musim hujan ini aglo kita masih sehat-sehat saja. Jadi ini manfaatnya nih, manfaat dari sistem grouping ini. Oh, ada yang lonyot 1 misalnya, atau yang bagaimana. Selain kita menggrouping, kita juga bisa mengecek kondisi kesehatan aglo kita, gitu kan. Karena topik kita hari ini adalah orange nyentrik, kita juga membutuhkan ya, biar grouping aglo kita makin lebih segar karena ini didominasi oleh orange. Mungkin saya pakai sarung tangan dulu, tadi kelupaan. Kita mungkin bisa menambah kesegaran grouping aglo kita dengan menggunakan koleksi aglo yang kedua, yaitu jenis aglo bambu ya. Aglo bambu ini cukup unik ya, dengan pipi-pipi seperti ini. Sangat unik jika kita grouping dengan orange stardust kita. Oke, saya coba buka sekaligus saya mau lihat nih. Ini gimana sih akarnya? Musim hujan begini apakah pada sakit semua? Apakah bagaimana? Nih, sangat gondrong sekali nih. Ada kandidat tunas 2. Jadi itulah manfaat grouping ini. Kita mendapatkan keindahan sekaligus kita bisa mengecek kondisi aglo kita juga. Saya rasa kalau cuma 1 bambu ini cukup ya, Sobat Aglo. Nah, dalam menggrouping kita seperti ini ya, kita padukan 2 seperti ini. Kemudian kita grouping saja, langsung kita grouping. Dimana saya pengennya sih aglo bambu kita ini mengelilingi dari orange stardust kita ini. Jadi begitu. Oke. Seperti ini bisa kita grouping, kita tampilkan di antara daunnya. Dia sangat fleksibel sekali bambu ini. Kebetulan saya dapat punya yang batang panjang ya, jadi dia bisa nyelip-nyelip. Nah, kita udah bisa lihat di situ, dia ada di antara daun-daunnya. Kemudian aku rasa kita sudah bisa grouping seperti ini. Kita jangan lupa isi dulu dengan pasir malang di bawahnya ya. Oke, kita isi dulu dengan pasir malang di bawahnya. Gitu Sobat Aglo. Kalau nggak ada pasir malang sih ya mungkin bisa pakai kerikil atau
arang juga bisa. Terus pakai pecahan genteng. Yang penting suatu media yang kasar ya. Kerikil, pasir malang atau pasir pancawarna juga bisa. Kita taruh di atasnya. Nanti kita grouping. Kemudian kita taruh di sini. Kita susun nanti agar dia kelihatan di tengah. Kemudian jangan lupa medianya tetap sama, adalah media yang biasa kita pakai ya. Yang terdiri dari 7 bahan media itu yang biasa dipakai. Apa terserah saja sih, tergantung metan yang rekan-rekan aglo saat ini percaya. Bisa campuran antara bahan apa dengan bahan apa yang memang cocok dengan kondisi aglonya rekan-rekan saat ini. Oke. Kita pakai saja media yang kebetulan media saya seperti ini adanya. Media yang saya percayai saat ini adalah ini. Ini akan sangat tampil kita susun, akan sangat tampil indah sekali groupingan kita. Terus saya rasa kita bisa menambahkan sedikit ini apa namanya ini, tanaman yang hijau-hijau ini yang sangat segar. Kita cek juga akarnya. Wah, akarnya sangat sehat sekali ya, bonggolnya bisa terlihat. Mungkin bisa kita tambahkan di sini. Oke, bisa kita tambahkan sedikit ya di situ. Tuh, sebagai pemanis. Kemudian kita tambahkan media lagi. Nah, sistem grouping aglo kita dengan topik Orange Nyantrix. Aku rasa cukup medianya segini, maka biar tampilan yang hitam-hitam ini, media yang hitam ini bisa kelihatan lebih hijau, kita bisa tambahkan media lumut. Oke, kita tambahkan media lumut. Baik, ini adalah media lumut ya. Bisa kita taburkan media lumutnya supaya dia kelihatan lebih segar. Nah, saat berada, baik saya putar dulu ya sobat ya. Saya putar dulu supaya semua sisi mendapatkan media lumutnya. Nah, jadi kita di sini tidak memakai teknik seperti ikebana ya, teknik potong batang, potong daun, tidak. Aglonya nanti bisa stres. Ya kan? Aglo kita tetap ada di medianya sendiri. Tetap dia tidak akan stres, dia akan tetap baik-baik saja. Nah, begitu. Kalau ada lumut, media lumut ditambahkan dengan media lumut. Tapi kalau adanya pasir pancawarna yang warna-warni, itu yang biasa dipakai di kolam ikan. Kalau ada pasir yang seperti itu, bisa ditaburkan juga di sini mengganti dari media lumut yang hijau-hijau dan segar ini. Baiklah. Begini saja dulu grouping aglo saya dengan topik Orange Nyantrix pagi ini, sobat aglo sekalian. Sangat cocok, sangat cantik sekali ditaruh di misalnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natalan, ataupun hari-hari kebesaran lainnya, ataupun makan bersama dengan keluarga ditaruh di meja makannya. Oke sobat aglo, jika bosan dengan aglo yang sendiri-sendiri bisa di grouping seperti ini. Oke, selamat mencoba. Like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.